akan tutorial untuk distance learning dengan role peserta. Peserta sendiri diharapkan login dengan nick-nya dan password-nya itu sama seperti NIP. Di sini saya coba login. Lalu ketika sudah login, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah memilih golongan. Pastikan golongan tidak salah pilih karena ini berpengaruh dengan soal aktualisasi yang akan diberikan. Lalu jika ada kesalahan dalam pengisian, ini juga akan menjadi kesalahan yang akan berujung dengan tidak sesuainya penilaian akhir. Maka harus berhati-hati dengan golongan yang akan dimasukkan. Misal di sini golongannya adalah 3A, lalu kita simpan. Di sini nantinya akan ada tampilan tentang saya, lalu informasi, lalu pelatihan yang diikuti. Dalam hal ini, peserta tahu bahwa dia angkatan berapa dan kelompok berapa. Dan untuk pelatihannya sendiri bernama apa dan tanggalnya dari kapan sampai kapan. Lalu setelah melihat data ini, kita lakukan klik detail. Nah, pada di sini harapannya para peserta itu mengabsen harian peserta. Nah, pada di sini absen pagi dibuka pada pukul 7 dan absen sore dibuka pada pukul 15 sampai 16. Harap absen sesuai dengan jam ini. Ketika tidak dalam jam ini, maka di report akhir, artinya di report pada saat kita melakukan absen, maka dia tidak maka dia tidak sesuai hasilnya kalau kita tidak melakukan absen sesuai dengan jamnya. Lalu kita kembali. Pada saat di sini kita coba kelas pelatihan online. Nah, di kelas pelatihan online ini peserta wajib menonton atau melihat atau mengklik semua materi yang ada sesuai dengan agendanya. Ketika hari itu tanggal 8 September, maka 8 September 2020, maka harus diklik pada tanggal tersebut. Jangan lebih lambat maupun lebih cepat. Seperti ini, misalnya 9 September, saat ini 8 September, namun kenyataannya peserta itu mengklik, ini tidak apa-apa. Hanya saja jangan melakukan kuis terlebih dahulu, karena jam pelaksanaannya pada saat ini. Seperti itu. Lalu kita coba lihat, di sini ada materi umum pelatihan, di mana ini bebas akses, peserta bebas akses dan pengenalan tentang instansi juga peserta bebas akses. Lalu di sini ada materi MOOC, yang mana sebelum LMS ini berlangsung, para peserta juga sudah mengikuti MOOC, di mana ini materinya sama dengan MOOC yang ada di sistem MOOC. Sistem ini terintegrasi dengan MOOC, jadi nilai akhir dari MOOC akan terintegrasi, nilainya akan dibawa untuk nilai LMS ini untuk dijadikan nilai acuan baku untuk kartu registrasi peserta atau KRA yang memang ditujukan untuk sebagai kelulusan dasar CPNS. Lalu kita coba klik materi, di mana ini kalau kita klik, ini bisa kita lihat filenya. Kita lihat lalu kita pelajari. Nantinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada live chat. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan live chat dengan pesertanya, dengan kelompoknya gitu. Jadi berarti pada saat jam tersebut peserta harus melakukan live chat. Nah, lalu di sini ada quiz kembali. Mungkin saya coba quiz, tidak apa-apa karena ini datanya data dummy dan ini hanya untuk video tutorial saja. Nah, mungkin sebelum saya quiz, saya memperjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan buku merah dan buku kuning di sini. Asinkronus adalah pembelajaran yang kalian peserta itu tidak perlu untuk menunggu tutornya itu ada. Artinya tidak dijadwalkan
di jam yang sama, hanya saja kita menjadwalkan berbentuk di target tanggal hari itu. Artinya kalian harus belajar di tanggal tersebut. Lalu ketika yang gambar buku kuning, maka di sini akan ada jam di mana kalian harus stay di jam tersebut untuk memulai uh, memulai sebuah kelas seperti itu. Lalu di sini kita coba kuis. Di sini ada berbagai macam materi, diantaranya ada materi PDF yang bisa kita lihat, materi video yang bisa kita lihat juga, materi video conference yang nantinya linknya akan dibagikan, entah itu dari Zoom atau Google Meet, live chat yang memang dijadwalkan untuk kita bersenda gurau dengan tutornya, berkomunikasi dengan tutor dengan kelompok kita sendiri. Lalu di sini ada kuis. Kuis itu yang nantinya kuis akan dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kuis per kelompok, yang artinya setiap kelas kan memang sudah terbagi dengan kelompoknya, namun tutor atau pengampu materi ini membagi kelompok-kelompok kecil. Nantinya kelompok tersebut yang akan mengupload tugasnya adalah ketuanya. Itu kalau untuk tugas. Lalu untuk kuis sendiri, kuis ini bersifat individual, tinggal dilakukan saja. Tugas itu ada dua, seperti yang saya bilang tadi, individual dan kelompok. Lalu di sini kita bisa melihat evaluasi akademik nantinya ketika agenda 3 berakhir, teman-teman dari peserta ini akan melakukan ujian evaluasi akademik. Dan pada saat pembelajaran agenda 4 berakhir, maka teman-teman akan melakukan aktualisasi. Lalu kita coba untuk kuis, di mana kita lakukan kuis di sini. Di sini pengetahuan tentang Pancasila. Nah, di sininya nanti akan ada sebuah pertanyaan dan kita bisa melihat filenya gitu. Di sini datanya data dummy. Mungkin saya coba simpan saja. Di sini nantinya akan langsung keluar penilaian secara sementara, dan itu akan memperlihatkan berapa benar kita dan berapa salah kita. Ketika kita sudah mengakses, lalu kita mengakses kembali, maka sudah langsung ada nilainya dan tidak bisa melakukan kuis ulang. Lalu kita coba kembali di sini. Di sini kita lihat Dr. Rahmat Effendi juga. Ini kita pematerinya adalah beliau. Lalu kita coba di sini. Di sini kita coba Pancasila ke-1 itu apa? Mungkin kita coba salahkan dulu. Lalu jelaskan tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, dari teman-teman peserta menjawabnya juga harus mendeskripsikan menjawab dari pertanyaan tersebut. Jangan seperti ini hanya data dummy, tolong jangan dicontoh, hanya untuk tutorial saja. Lalu di sini siapa Ibu Soekarno, yang kita ketahui adalah Ida Ayu Nyoman Rai. Di sini juga kita bisa lihat file lampirannya kalau memang ada itu dan penjelasan dari kuis tersebut. Lalu kita coba simpan dan di sini akan muncul berapa pertanyaan yang benar. Nah, di sini terima kasih telah menyelesaikan kuis. Benar 1 dari 3 pertanyaan, yang mana tadi ada 2 pilihan ganda dan 1 pilih esai. Dan untuk jawaban esai akan diperiksa terlebih dahulu oleh tutor. Jadi tutor akan diperiksa dulu, baru kita akan melihat nilai kita di halaman ini untuk kuis tersebut. Lalu kita kembali ke tugas. Kita coba tugas. Di sini ada tugas yang memang individual. Jenis tugasnya adalah individual, di mana kita bisa melakukan lihat file tugasnya. Di sini kalau kita mau lihat file tugas, tinggal klik saja. Lalu kita coba lalu kita bisa untuk menguploadkan file, lalu kita coba simpan seperti itu. Nah, di sini sudah saya uploadkan tugasnya, tinggal kita simpan saja. Nah, maka tugas telah tersubmit dan nilainya akan masih proses dalam tutor. Jika untuk kembali lagi untuk melihat nilainya memungkinkan. Lalu kita coba kembali di tugas kedua ini, saya mencoba tugas itu per kelompok.
di mana ketua kelompoknya adalah saya sendiri, Afandi Nur Aziz Tohari, sebagai Afandi Nur Aziz Tohari, artinya saya sendiri. Lalu di sini kita juga bisa upload tugas. Dan ini tugas itu hanya menguploadkan uh, ketua kelompoknya saja, seperti itu. Saya percepat untuk uh, mempercepat tutorial ini. Lalu kita juga bisa melihat evaluasi akademik. Di sini kita evaluasi akademik. Di sini diberikan waktu 2 jam 15 menit uh, untuk melakukan penjawaban. Nah, di sini ada judul kasus dan detail kasusnya. Jelas di sini judul kasus dan detail kasus ini setiap orang nantinya akan berbeda, maka harus fokus untuk menjawabnya. Dan jangan sampai lebih dari 2 jam 15 menit. Jawab dengan sungguh-sungguh, harus sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Di sini mungkin saya hanya mencoba saja. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Lalu kita kembali. Nah, di sini setelah itu kalau kita balik ke evaluasi akademik sudah terjawab. Jadi evaluasi akademik itu dilakukan 2,5 jam. Lalu kita coba kembali ke aktualisasi. Di aktualisasi ini kita tinggal melakukan upload yang memang kita file yang telah kita buat. Misal pada laporan perancangan aktualisasi kita upload apa, minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan laporan final itu apa. Perlu catatan, judul penulisan di laporan final ini yang akan menjadi sebuah tulisan yang akan dibawa untuk pencetakan sertifikat. Harap sertifikatnya juga harap tulisannya juga jangan typo dan jangan salah, karena ini akan dijadikan sertifikat. Lalu bagaimana kita menguploadnya? Tinggal mengupload file saja. Mungkin coba saya uploadkan. Nah, di sini sudah saya uploadkan dengan example file PDF, dan perlu jadi catatan, upload ini hanya ada sekali, tidak bisa meniban, harap hati-hati. Lalu kita coba di sini judul penulisannya apa, penulisan tes, seperti itu. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul penulisan tes di sini. Lalu kita coba untuk kita live chat dengan coach, memungkinkan. Kalau tadi sebelum kita live chat dengan tutor, yang artinya tutor itu per kelompok, di sini kita chat dengan coach yang artinya personal, seperti itu. Dan di sini kita juga bisa laporan final, tinggal diupload saja, dan memang ketika sudah diupload akan muncul seperti ini, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu tutorialnya. Harap mengikuti alur yang memang sudah disediakan oleh pihak Lemdik. Entah itu uji coba atau entah itu sudah mulai benar-benar latsar, harap sudah jelas instruksinya dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.